Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai saham preferen ya. Nah, saham preferen apa sih yang dimaksud dengan saham preferen? Sudah saya jelaskan di video di awal bahwa saham preferen itu dia memiliki hak lebih dahulu untuk memperoleh dividen. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika likuidasi dia memiliki hak untuk dapat duit duluan gitu ya. Dan yang ketiga, dia bisa dikonversi menjadi saham biasa. Dan yang keempat, bisa ditarik kembali. Nah, yang kelima, tidak memiliki hak suara dalam menentukan manajemen perusahaan. Nah, itulah yang dimaksud saham preferen ya. Artinya ada hak yang diistimewakan, yaitu memperoleh dividen dan memperoleh aset duluan. Tapi ada hak yang dikorbankan, yaitu apa? Hak memilih direksi. Itu nggak dapat di saham preferen. Sehingga dalam hal ini kita bisa balance ya. Kalau yang ordinary itu memiliki hak untuk memilih direksi. Artinya apa? Yang nentuin direksi adalah pemegang saham biasa ya. Ketika kita pada saat rapat umum pemegang saham, pada saat itulah kita menentukan berapa dividennya. Keputusan RUPS adalah mutlak gitu ya, karena RUPS itu adalah apa? Diwakili oleh para komisaris ya, perwakilan dari investor ya, dan bertemu dengan manajemen ya. Pada saat itulah ditentukan siapa berapa dividen yang akan dibagikan. Nah, pada pemegang saham biasa adalah orang yang hadir pada saat RUPS. Pemegang saham preferen nggak boleh, ya tahu beres aja kalau saham preferen. Sehingga segala dinamika yang ada di RUPS tersebut, rapat umum pemegang saham gitu ya, itu diketahui dan ditentukan oleh pemegang saham biasa. Nah, dalam hal ini terjadi trade off. Jadi untuk membalancekan kekuasaan gitu ya. Kalau yang ordinary menentukan berapa jumlah dividennya, nanti begitu ditentukan, oh dividennya dapat adalah sekian. Yang dapat duluan pemegang saham preferen. Nah gitu. Tetapi sebaliknya, pemegang saham preferen nggak bisa mencawe-cawe apakah dibagikan atau enggak. Ya. Nah kalau in case, jadi ordinary nggak usah bagikan saham gitu ya. Nah, nggak usah dibagikan dividen. Ya udah, nanti nggak dapat dividen gitu. Berarti saham preferen pun tidak akan mendapatkan dividen. Nah, seperti itu. Nah, dan yang menentukan direksi adalah pemegang saham biasa, bukan saham preferen ya. Jadi seperti itu, konsep saham preferen ada yang diistimewakan tetapi ada yang dikorbankan agar balance kekuasaannya ya. Oke, nah kemudian sifatnya adalah ada kumulatif. Kalau kumulatif ini berarti ada dividend in arrears. Jadi kalau di tahun sebelumnya tidak diumumkan, maka nanti diakumulasikan ke tahun ini ya, diakumulasi sifatnya, kumulatif ya. Nah, nanti diakumulasikan ke tahun berikutnya. Kalau participating, nanti ini ada porsi sebagian dari dividennya saham biasa, itu saham preferen memiliki hak proporsi tersendiri. Nanti kita akan singgung pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau convertible ini saham preferen yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa ya. Kalau callable itu nanti juga dipanggil kembali, ditarik gitu ya, ditarik oleh si perusahaan. Nah, kalau redeemable ditebus gitu ya. Ditebus. Nah, kalau redeemable ini mirip dengan konsepnya obligasi sebetulnya atau notes payable ya, seperti itu. Tapi kepada pemegang saham utangnya gitu ya, seperti itu. Jadi pada suatu waktu dia akan ditentukan waktunya. Berbeda kalau callable mah bebas, nggak ditentukan. Tapi kalau redeemable menerbitkan saham preferen tapi ada jangka waktunya. Nah, nanti ketika jangka waktunya berakhir akan dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi pada dasarnya redeemable preference shares ini adalah konsep pinjaman terselubung gitu ya, yang dilakukan antara pemegang saham dengan si perusahaan tersebut. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai saham preferen. Semoga bisa bermanfaat dan ini adalah akhir dari video tentang pembelajaran tentang ekuitas ya di pertemuan yang ketiga ini ya. Nanti pertemuan keempat kita akan bahas yang sesi duanya yaitu apa? Tentang dividen. Semoga bisa bermanfaat dan this is Pak Eci Aryasa speaking. And selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat berpuasa, kuiah belajar. Don't forget to like and subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.